beribadah pagi ini sudah di depan televisi, di depan HP, di depan laptop, semuanya sudah duduk manis ya. Mari kita mau siapkan hati kita mau beribadah pada Tuhan. Hai Kak Yanti, apa kabar? selamat pagi, kabar baik. Puji Tuhan. Ya, kita lama ya tidak ketemu ya Kak Yanti Iya, ya. sudah lama tidak ketemu. Pasti adik-adik juga sudah rindu dengan kita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Senangnya bisa bersama lagi Iya. di ibadah sekolah minggu ini. Kita mau bersuka cita bersama memuji menyembah Tuhan. Amin. Sebelum jauh kita masuk dalam ibadah pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi ini kembali kami anak-anak-Mu datang beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, sebelum jauh kami masuk dalam ibadah kami memohon padamu Tuhan, sucikan, kuduskan, layakan setiap kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Semua siap memuji Tuhan? Siap. Siap. Nah, kalau gitu kita sama-sama pujikan kasih Yesus sungguh indah. Dengan sukacita ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, oh tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Masih semangat memuji Tuhan? Masih dong Kak Yanti. Pastinya. Ada pujian yang berkata, hati yang gembira adalah obat. Oh ya? Kita mau nyanyi sama-sama pujian ini ya. Obat. Hati yang gembira adalah obat ya Kak Yanti.
Adik-adik, saatnya kita akan pengakuan anak. Silakan bangkit berdiri. Kita akan pengakuan iman anak. 2, 3. Pengakuan iman anak. Aku percaya Allah Bapa berkuasa atas langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamatku. Aku percaya Roh Kudus penolongku. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Adik-adik silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita pada pagi ini. Adik-adik boleh menyiapkan persembahan syukurnya. Dan persembahan ini boleh diantar di kantor gereja setiap jam kerja. Mari sambil persembahan dijalankan kita angkat pujian Andai Ku Jadi Kupu-Kupu. Jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk lalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kipas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Kau beriku tersenyum, kau beriku Yesus menjadi milikku. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk lalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kipas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Sebab kau beriku hati, kau beriku tersenyum, kau beriku Yesus menjadi milikku. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Mari kita doa persembahan sekaligus doa syafaat. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Kami Tuhan izinkan untuk memuji memuliakan namamu. Kami juga memberikan persembahan ya Tuhan. Kami sadar apa yang kami berikan tidak sebanding dengan pemberian-Mu yang begitu besar. Terlebih lagi anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi kami secara cuma-cuma. Kami bersyukur atasnya. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur juga di masa pandemi ini, walaupun kami di rumah saja,
Engkau tetap menyertai kami. Berikan kesehatan, kekuatan bagi kami semua Tuhan. Di masa pandemi ini, Tuhan tutup bungkusi kami. Tuhan melindungi kami dari segala macam penyakit. Tuhan yang menjaga kami, mencukupkan apa yang kami butuhkan. Berkati juga adik-adik di rumah yang saat ini mengikuti pembelajaran di sekolah namun dilakukan dengan cara daring. Tuhan menolong, memberkati, Tuhan memberkati peralatan yang dipakai. Kiranya walaupun melalui daring tetap semangat dalam mengerjakan. Walaupun mereka mengerjakan di rumah tanpa bersosialisasi dengan teman, namun tidak mengurangi rasa semangat mereka untuk belajar. Berkati Tuhan para orang tua mereka yang bekerja dalam menghidupi mereka. Tuhan melindungi orang tua mereka yang bekerja di luar. Tuhan jauhkan dari virus corona. Tuhan jauhkan dari segala macam penyakit yang ada. Tuhan tutup bungkusi mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan keadaan ini menekan jiwa kami, membuat kami takut. Namun kiranya kami tetap berpengharapan hanya kepada Engkau saja. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau pengharapan sejati, ada kemenangan, ada kelimpahan. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati adik-adik yang ada di rumah. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Semua sudah siap dengar cerita firman Tuhan hari ini? Siap dong. Nah, mau dengar cerita tapi mesti janji tidak jalan-jalan ya. Iya. Harus duduk yang manis. Nah, sebelum kita dengar cerita, mari kita menyanyi pujian. Mari masuk, kita minta Tuhan masuk di dalam hati kita. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan cerita, kita berdoa dulu ya. Kita minta Roh Kudus membantu kita untuk mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Dan terima kasih kami juga boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami. Tolong kami, Allah Roh Kudus bantu kami untuk mengerti firman Tuhan dan menopang kami untuk melakukan apa yang seharusnya kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari kitab Kejadian pasalnya yang ketiga. Kejadian pasal 3. Ya, nanti adik-adik bisa baca dari
Kejadian 3 ini semua ayatnya. Tapi sekarang kakak hanya akan membaca 2 ayatnya saja, yaitu di ayat 8 dan ayat ke-9. Kejadian 3 ayat 8 dan ayat 9, demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Nah, adik-adik, suatu ketika ada seorang anak yang bernama Kodi. Anak ini ingin sekali bermain badminton, tapi dia tidak punya raket. Suatu kali dia mau pinjam raket badminton papanya, tapi papanya tidak kasih karena papanya tahu Kodi ini masih begitu kecil, nanti kalau dia main pakai raketnya papanya takut patah gitu ya. Jadi papanya bilang, "Jangan, nanti papa belikan Kodi raket yang untuk anak-anak." Tapi Kodi ini tidak mau taat sama papanya. Dia ambil raketnya papanya tanpa sepengetahuan papanya. Terus dia pakai buat bermain. Nah, apa yang dikhawatirkan papanya benar-benar terjadi. Raket itu patah. Wah, kira-kira papanya Kodi marah enggak ya sama si Kodi? Marah atau tidak? Si Kodi sudah takut duluan. Dia takut, aduh nanti papa marah. Dia ambil raket yang sudah patah itu, terus dia sembunyikan di bawah kasur. Dia sembunyikan supaya papanya tidak menemukannya. Si Kodi mengambil raket tanpa izin papanya. Sekarang raketnya sudah patah, disembunyikan lagi. Baik atau tidak ini yang dilakukan oleh Kodi? Baik, jangan ditiru ya. Tapi kenapa dia menyembunyikan raket itu? Dia takut papanya marah. Menurut kalian papanya marah atau tidak? Kalau Kodi mematahkan raket itu papanya marah atau tidak? Marah. Tapi kalau Kodi mau mengakui bahwa dia sudah mengambil dan mematahkan raket itu, kira-kira papanya masih marah atau enggak? Nah, sebelum kakak lanjutkan cerita tentang si Kodi ini, nih apa yang dilakukan oleh Kodi ini mengingatkan kakak akan apa yang ditulis dalam Kejadian 3 ini, yaitu Adam dan Hawa waktu mereka melakukan kesalahan, tidak taat sama Tuhan, apa yang mereka lakukan? Ingat enggak cerita minggu lalu? Bikin apa? Adam dan Hawa bikin apa? Sampai Tuhan cari-cari, tahu enggak? Ingat enggak? Ya, mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah, Adam dan Hawa sebenarnya hidupnya itu enak sekali. Tidak perlu capek-capek, tidak perlu bayar, bisa makan enak apa saja, kapan saja. Karena semua sudah ada di taman itu, Tuhan sudah sediakan. Tapi karena mereka tidak taat sama Tuhan, karena mereka ingin jadi sama dengan Tuhan, mereka lebih mendengar dan mematuhi apa yang dikatakan oleh si ular atau iblis yang pakai ular untuk membujuk Hawa. Adam dan Hawa ikut apa kata ular itu. Mereka makan buah itu. Nah, ternyata disitulah awalnya Adam dan Hawa akhirnya merasa takut. Kenapa? Karena mereka tahu mereka salah. Sekarang mereka takut. Kalau
Tuhan datang ke taman itu, mereka takut. Apa yang mereka lakukan? Dari kitab yang kita baca tadi dikatakan, waktu mereka dengar langkah Tuhan di dalam taman itu, mereka cepat-cepat sembunyi, mencari tempat untuk bersembunyi. Hei, menurut kamu, kalau Adam dan Hawa bersembunyi, apakah Tuhan tidak akan menemukan mereka? Apakah Tuhan tidak melihat di mana Adam dan Hawa sembunyi? Tapi Adam dan Hawa tetap bersembunyi karena mereka takut, mereka tahu mereka salah. Mereka sembunyi. Lalu waktu mereka sembunyi, apa yang dilakukan Allah? Ayat selanjutnya mengatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Allah mencari Adam dan Hawa. Waktu mereka bersalah sama Tuhan, Tuhan mencari mereka. Yo, menurutmu Tuhan mencari Adam dan Hawa untuk marah-marah bukan? Untuk menghukum Adam dan Hawa? Minggu lalu diceritakan apa? Tuhan marah? Tuhan pukul Adam dan Hawa? Tuhan hukum? Atau apa? Ya, benar sekali ya. Tuhan tidak senang, Tuhan tidak suka waktu Adam dan Hawa melakukan pelanggaran tidak taat sama Tuhan. Tuhan tidak senang. Tapi satu hal yang kita harus ingat dan hari ini kita akan pelajari adalah bahwa Tuhan memang mau menghukum Adam dan Hawa untuk kesalahan mereka. Minggu lalu Kak Krisni sudah menceritakan ya bahwa mereka dihukum. Antara lain apa hukumannya? Hawa akan kesakitan waktu melahirkan anak. Terus Adam akan dikatakan berpeluh, berkeringat, susah payah, kerja keras baru bisa dapat makan. Itu hukumannya mereka. Tapi Tuhan itu tidak hanya datang untuk menghukum Adam dan Hawa karena kesalahan mereka. Tidak, Allah itu penuh kasih. Ya, Allah itu penuh kasih. Ada dua hal yang Allah lakukan. Waktu Allah melihat, waktu Allah menemukan Adam dan Hawa yang ketakutan setelah berbuat dosa. Hal yang pertama yang Allah lakukan adalah mengganti pakaian yang dibuat oleh Adam dan Hawa itu dari daun-daun. Ya, Allah tahu itu tidak akan bertahan lama. Allah harus mengorbankan seekor binatang untuk mengambil kulit binatang itu menjadikan baju untuk Adam dan Hawa. Lihat, harus ada yang dikorbankan. Untuk apa? Untuk supaya manusia yang berdosa ini boleh kembali dipulihkan. Karena mereka tadi ketakutan. Allah membuatkan baju itu menunjukkan apa? Bahwa Allah mengasihi mereka. Allah tidak mau menghukum mereka lalu membiarkan mereka, tidak. Allah tetap peduli, Allah tetap mengasihi. Hukuman tetap dijalankan tapi juga kasih Allah nyatakan. Nah, itu hal yang pertama. Allah mengorbankan seekor binatang, ya, mengorbankan binatang untuk mengambil kulitnya dan membuat baju bagi Adam dan Hawa. Hal yang kedua yang tidak disangka-sangka oleh Adam dan Hawa dan yang tidak pantas untuk diterima oleh Adam dan Hawa ialah Allah berjanji, Allah yang akan membereskan dosa-dosa Adam dan Hawa. Wow, luar biasa bukan? Adam dan Hawa yang berbuat dosa, tapi Allah berjanji Allah sendiri yang akan membereskannya. Wah, ini luar biasa. Allah kita Allah yang luar biasa.
Allah tidak membiarkan manusia waktu manusia itu berdosa. Allah tidak meninggalkan manusia itu dengan hukumannya. Tidak, tapi Allah mengasihi manusia yang berdosa itu. Dipulihkan lagi. Bahkan Allah sendiri yang menyelesaikan urusan dosa itu. Nah, adik-adik, ini sudah bulan Oktober. Oktober, November, Desember. Mau kita 3 bulan ini kita mau merayakan apa? Natal. Bukti bahwa Allah berjanji untuk membereskan dosa Adam dan Hawa. Di bulan Desember itu setiap tahun kita rayakan bukti janji Allah. Bukti penggenapan janji Allah. Yesus lahir. Yesus lahir di kandang domba. Yesus lahir di palungan. Yesus lahir sebagai juru selamat. Itu sudah dijanjikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Untuk membereskan dosa manusia. Dosa saya juga. Dosa kamu juga. Bukan hanya dosa Adam dan Hawa. Wah, luar biasa. Tapi ingat ya, bukan hanya perayaan Natal kita bisa mengingat kasih Allah, janji Allah yang digenapi. Ada satu lagi momen di mana kita orang-orang Kristen merayakan penggenapan janji Allah, yaitu Jumat Agung dan Paskah. Yesus yang lahir di palungan, saat dia dewasa, dia mati di kayu salib untuk menggantikan saya, menggantikan kamu yang seharusnya digantung di kayu salib. Karena kita orang berdosa. Tapi janji Allah sama Adam dan Hawa bahwa Allah akan membereskan masalah dosa-dosa itu. Tuhan Yesus yang menanggung dosa kita. Supaya apa? Supaya masalah kita dengan Tuhan itu jadi beres. Tuhan Yesus mau mati menggantikan kita. Kita yang berdosa, Tuhan Yesus yang dihukum. Adam dan Hawa yang berdosa, Allah yang membereskan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa bukan kasih Allah? Sungguh indah bukan? Allah menciptakan kita dengan kasih-Nya. Dia mau kita menikmati kasih-Nya. Karena kegagalan manusia, karena kesalahan manusia sendiri, manusia jatuh dalam dosa. Tapi Allah tidak berhenti mengasihi manusia. Allah mencari jalan bagaimana supaya manusia yang sudah berdosa ini tetap bisa mengalami merasakan kasih Allah. Dan Allah buktikan dengan kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus sebagai bukti bahwa Allah tidak main-main. Allah menepati janjinya untuk membereskan masalah dosa manusia. Masalah dosa saya, masalah dosamu. Firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan, waktu Adam dan Hawa dengar ada Tuhan dalam taman itu, mereka sembunyi karena mereka takut, mereka bersalah. Tapi Tuhan mencari mereka. Kita berdosa, kita berbuat salah. Tuhan datang cari kita. Kenapa? Supaya kita tahu jalan untuk kembali kepada Bapa, yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ingat cerita kakak di awal tadi? Kodi, waktu papanya Kodi mencari-cari raketnya, karena papanya mau pergi main badminton, terus papanya cari, di mana ya raket itu? Papanya cari, Kodi ketakutan, dia masuk ke dalam kamarnya, dia tutup pintu kamarnya, dan dia diam-diam dalam kamarnya.
Papanya datang ketuk-ketuk pintu kamarnya. Kodi, apakah kamu di dalam? Kodi tambah ketakutan. Wah, pasti papa marah. Pasti papa sudah tahu kalau aku yang mengambil raketnya dan sudah mematahkannya. Kodi tidak mau menyaut. Papanya mencoba buka pintu pelan-pelan. Wah, pintunya tidak dikunci ternyata. Nah, papanya melihat Kodi duduk di tepi tempat tidur dalam keadaan takut. Papanya langsung bilang, Kodi, kamu pasti melakukan kesalahan. Coba lihat, mukamu pucat dan kamu gemetaran. Wah, Kodi tidak tahan lagi dengan ketakutannya. Akhirnya dia mengaku, Papa, aku mengambil raket Papa. Aku memakainya waktu bermain dan patah. Papanya Kodi langsung marah. Ternyata tidak. Papanya Kodi merangkul Kodi dan mengatakan, terima kasih Kodi, kamu sudah mengakui kesalahanmu. Raket itu sudah patah, tidak bisa diperbaiki lagi. Tapi kita bisa membeli yang baru. Tapi sebagai hukumannya, selama 1 bulan, Kodi tidak akan dikasih uang jajan. Itu sebagai hukuman karena Kodi tidak taat. Tapi papanya malah membelikan Kodi raket khusus untuk anak-anak. Wah, senang hati Kodi, walaupun dia sedih juga ya, 1 bulan dia tidak akan dikasih uang jajan. Tapi dia senang. Papanya ternyata tidak marah. Papanya memang menghukum dia dan Kodi tahu dia pantas untuk dihukum. Tapi Kodi juga senang karena papanya memberi dia hadiah sebuah raket yang baru. Nah, adik-adikku, papanya Kodi baik bukan? Baik. Allah kita jauh lebih baik dari papanya Kodi. Ketika kita melakukan salah, datanglah kepada Tuhan. Akui kesalahan kita, akui dosa-dosa kita. Ingat, Tuhan Yesus mati di kayu salib karena Dia mengasihi kita, sudah menanggung hukuman dosa kita. Kita datang mengaku kepada Bapa, Bapa mengampuni kita. Nah, hari ini kita belajar ya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus diutus ke dalam dunia, mencari kita, menggantikan kita, menerima hukuman dosa kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami diingatkan bahwa sebagai manusia kami seringkali melakukan kesalahan dan jatuh dalam dosa. Tapi firman Tuhan mengingatkan kami juga bahwa Allah begitu besar kasih-Nya kepada setiap kami. Menyediakan pengampunan bagi kami, bahkan bersedia untuk membereskan masalah dosa kami. Terima kasih Bapa, ingatkan kami terus dan ajarkan kepada kami untuk selalu melakukan hal yang baik dan memuliakan Tuhan. Dan ketika kami melakukan kesalahan, ajarkan kepada kami untuk jujur, mengakui setiap kesalahan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Teguhkanlah kebenaran firman-Mu ini dalam hati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah dengar cerita, sekarang kita mau menghafal ayat firman Tuhan yang akan mengingatkan kita untuk cerita yang sudah kita dengarkan tadi. Ya, ayat hafalannya dari Roma 5 ayat 8. Oke, Roma 5 ayat 8 kita baca sama-sama. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita
oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi ya. Sama-sama kita katakan Roma 5 ayat 8 lalu kita bacakan ayatnya dan kita hafal. Oke? Oke. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bisa? Bisa. Kita pakai gerakan ya supaya lebih gampang mengingatnya ya. Jadi kalau akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus disalib ya. Iya. Kristus Telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jempolnya ke bawah. Ya. Ya. Oke, kita coba ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Iya. Wah, bagus sekali. Wah, ya. sudah ada yang hafal. Ternyata cepat ya menghafal ayat. Tapi jangan cepat-cepat hilang ayat hafalannya. Hari ini hafal, besok sudah tidak ingat lagi. Diingat terus ya ayat hafalannya. Oke, sekarang kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Ada satu lagu ini gampang sekali ya. Lagu ini ada di buku nyanyiannya yang biasa dinyanyikan oleh papa mama di gereja. Ya, lagunya mengatakan Yesus mencariku, Yesus mencariku. Betapa besar anugerahnya, Yesus mencariku. Gampang kan? Jadi kalimatnya cuma Yesus mencariku, betapa besar anugerahnya Yesus mencariku. Ya, kita hanya nyanyi lagu ini bagian refnya saja. Ya, setelah itu kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Bapa, kasih-Mu besar bagi setiap kami.
Lewat ibadah sekolah minggu pagi hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan menciptakan kami dengan kasih-Mu. Tuhan juga datang mencari kami dengan kasih-Mu ketika kami berdosa, ketika kami hidup di dalam dosa-dosa kami. Tuhan datang mencari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Dan kami bersyukur ibadah sekolah minggu ini kami diingatkan kembali betapa ajaib, betapa besarnya kasih Allah kepada kami. Terima kasih Bapa, kami boleh beribadah hari ini. Kiranya Tuhan terus berkati kami di hari-hari yang akan datang. Dalam aktivitas kami, kiranya kami semua boleh selalu ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami dan sudah datang ke dalam dunia untuk mencari kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah sekolah minggu kami hari ini. Amin. 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 Ibadah kita sudah selesai Kak Yanti, Kak Adi. Tapi jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi dengan kakak yang lain lagi dalam ibadah sekolah minggu. Oke, sekarang saatnya kita berpamitan sama adik-adik di rumah. Dadah adik-adik di Selamat rumah. hari Minggu, Selamat Tuhan hari memberkati. Minggu. memberkati. Happy birthday Sekolah Minggu GKI Palu, selalu menjadi berkat seperti lilin menerangi kegelapan.